Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bikamalil hurriyah biwasilati khairil bariyah wa sayyidil wara sajiyah imami jami'i ahlil maqamatil aliyah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Para jamaah yang sangat dicintai, mustami'in mustami'at, para pendengar, pencahari ilmu, pencahari ridha Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, anugerah-anugerah Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, taufik Allah, pertolongan Allah, pengkabulan doa dari Allah, yang mana Al-Fakir cintai, Al-Fakir muliakan, Al-Fakir doakan. Semoga apa yang kita semua cari, apa yang kita semua cita-citakan, dan yang dicita-citakan oleh bangsa kita, mukminin mukminat, dan oleh semua ikhwan kita yang beriman dimanapun dan kapanpun, semoga oleh Allah dikabulkan. Amin. Keluarga besar wilayah Desa Cisalak, wabil khusus Ibu Kepala Desa dan semua reng-rengan yang ikut mengurus dan mengelola Desa Cisalak ini, dan juga semua para panitia dan pendukung, sehingga terwujud acara yang sangat mulia ini, acara yang sangat barokah ini, acara yang patut dijadikan suri toladan bagi semua anak-anak bangsa Indonesia khususnya. Beginilah salah satu cara tasyakur bin ni'mah atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia.
di mana di zaman sekarang ini anak-anak bangsa yang dalam arti keturunan daripada leluhurnya yang merupakan para pahlawan sudah banyak yang salah di dalam mengekspresikan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia tidak dengan cara yang sepatutnya, bahkan dengan cara-cara yang mengundang murka Allah, cara-cara yang menjadi sebab kerusakan dan kerugian, cara-cara yang menjadi sebab kehinaan, cara-cara yang menyedihkan leluhur-leluhurnya yang ada di alam barzakh. Cara-cara yang mencoreng-moreng nama baik bangsa ini, maka perlu di antara kita saling mengingatkan dan di antara kita saling memberi nasihat dan arahan-arahan, wawasan-wawasan keilmuan, terutama di dalam bab syukuran. Alhamdulillah, di Sumedang ini dan sudah banyak perubahan-perubahan di kabupaten-kabupaten lain seperti di Bandung, umumnya di Jawa Barat, bahkan di provinsi-provinsi lain. Sudah mulai banyak yang mengekspresikan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang sepatutnya. Yang harus kita ketahui, yang harus diketahui oleh bangsa ini, bahkan yang harus diketahui oleh setiap mukmin yang mendapatkan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sikap apa yang harus diekspresikan? Kalimat apa yang harus diucapkan? Perasaan seperti apa yang harus diwujudkan? Apalagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang dididik oleh Allah dengan petunjuk yang sempurna, dididik oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah akhlak, etika yang terpuji. Tentu tidak boleh sama dengan ekspresi orang-orang yang tidak beriman. Kalau sama-sama saja, apa perbedaan iman dan bukan? Apa perbedaan Islam dan bukan? Orang iman dan orang Islam itu harus ada perbedaan karena imannya. Harus ada perbedaan karena Islamnya. Daripada orang-orang yang tidak mendapat anugerah iman dan tidak mendapat anugerah Islam. Bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas hamba-hamba Allah yang beriman. Mayoritas hamba-hamba Allah yang mendapat anugerah Islam, yang dibimbing oleh bimbingan Allah, yang dibimbing oleh bimbingan baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harus berbeda di dalam mengekspresikan syukur. Karena kita bangsa ini mayoritas bangsa yang mukmin, bangsa yang muslim, atas nama iman dan atas nama Islam kita tentu harus berbeda. Bahkan kalau kita hayati bahwa makna kemerdekaan pun juga di Indonesia ini jelas berbeda. Begitu pula wujud para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia itu jelas beda. Maka cara syukurnya juga harus berbeda. Tidak boleh sama. Kenapa? Karena ada arti syukur yang berbeda. Ada arti pejuang-pejuang yang berbeda. Sehingga arti penjajahannya pun juga berbeda. Arti para penjajahnya juga berbeda. Ini perlu diketahui oleh anak-anak bangsa. Di negara-negara lain tentu ada negara-negara yang dijajah. Di negara-negara lain juga ada anugerah kemerdekaan. Di negara-negara lain juga ada istilah syukuran. Namun apa yang terjadi di Indonesia tentu tidak akan sama dengan apa yang terjadi di mereka. Kenapa? Karena ada perbedaan. Apa perbedaannya? Satu, ada perbedaan arti kemerdekaan. Ada perbedaan makna perjuangan. Ada perbedaan para pejuang-pejuangnya. Ada perbedaan arti penjajahan. Ada perbedaan para penjajah-penjajahnya. Maka syukurannya pun juga pasti harus berbeda. Ekspresi tasyakur bin ni'mahnya pasti harus berbeda. Maka saat ini Al-Fakir ingin memberikan isyarat sekilas mengungkap perbedaan ini. Dan ini harus difahami oleh bangsa Indonesia. Karena mungkin anak-anak bangsa di zaman sekarang ini banyak yang tidak mengenal perbedaan ini. Karena wawasan di dalam menguasai ilmu sejarahnya kurang, atau hanya terfokus kepada buku-buku bacaan sejarah yang sangat singkat, yang tidak mungkin wawasan yang luas ditumpahkan, dijadikan materi pelajaran di sekolah-sekolah. Al-Fakir menghayati buku-buku sejarah Indonesia
dari mulai SD sampai apa yang dijadikan pedoman, referensi di universitas. Dan Al-Fakir belum menemukan yang menulis wawasan seperti ini. Barangkali yang hadir di sini dan yang mendengarkan semuanya banyak yang sudah membuka sejarah. Mari perhatikan apa yang akan Al-Fakir sampaikan. Apakah kalian pernah membaca wawasan seperti ini ataukah belum? Apa yang Al-Fakir maksud adalah perbedaan. Sehingga segalanya harus beda. Baik. Sekarang kita memulai dari memahami perbedaan tentang arti kemerdekaan. Yang mana kemerdekaan ini merupakan anugerah yang sangat hebat sekali. Kemerdekaan ini adalah pertolongan dan kasih sayang Allah. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang amat dahsyat. Apa arti kemerdekaan? Semuanya memahami bahwa makna kemerdekaan adalah lepas dari para penjajah, yakni terlepas dari jajahannya para penjajah, bebas dari penjajahannya para penjajah. Jadi kalau kita mau memahami hakikat kemerdekaan, tentu ini ngeling kepada pemahaman tentang penjajahan dan para penjajahnya itu. Sekarang kita memulai membuka makna kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan di Indonesia yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan dahulu 500 tahun yang lalu bahkan lebih. Ingat. Di sini ada dua arti. Yang pertama, kemerdekaan dari penjajahan yang sifatnya duniawiyah. Dari para penjajah-penjajah yang sifatnya zahir. Ingat, makna kemerdekaan yang pertama, sekali lagi, adalah bebasnya bangsa ini dari apa? Penjajahan yang sifatnya apa? Duniawiyah. Yang dilakukan oleh para penjajah-penjajah yang sifatnya zahir. Itu yang pertama. Nah, makna kemerdekaan yang pertama ini umum. Di semua negara pun ada.
Di negara-negara yang mayoritas non-muslim pun juga ada. Siapa yang membebaskan para penjajah itu? Siapa yang memerdekakan bangsa ini dari penjajahan para penjajah itu? Adalah beliau-beliau para pejuang-pejuang yang sifatnya zahir. Di sini tidak berbicara tentang unsur agama. Di sini berbicara umum, yang berjuang juga umum. Dari Sabang sampai Merauke, dulu semua ikut berjuang atau kebanyakannya ikut berjuang. Adapun yang tertulis di buku itu hanya sebagian tokoh-tokoh, sebagian, bukan seluruhnya para pejuang, bahkan bukan seluruhnya para tokoh. Masih banyak tokoh-tokoh yang tidak dimasukkan namanya di buku sejarah. Apalagi kalau berbicara nama orang-orang yang ikut berjuang. Muslimnya berjuang, non-muslimnya berjuang, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis berjuang. Semuanya pada ingin merdeka. Semuanya pada ingin memerdekakan bangsa ini dari penjajahannya para penjajah. Di mana para penjajah saat itu adalah Belanda, adalah Portugis, adalah Jepang. Betul apa benar? Betul apa benar? Nah, semua tahu, semua paham tentang ini. Tidak bisa dikela, tidak bisa ditentang, tidak bisa diingkari bahwa siapapun saat itu ikut berjuang. Muslim berjuang, non-muslim berjuang, mukminnya berjuang, kafirnya berjuang. Namun arti perjuangan tadi adalah memperjuangkan haliyah dunyawiyah, yakni hak-hak bangsa Indonesia, tanahnya, kekayaannya, tuh kan, jiwa raganya bangsa Indonesia saat itu, kehormatan bangsa Indonesia saat itu yang dijajah oleh mereka bangsa Belanda, mereka bangsa Portugis, mereka bangsa Jepang. Maka semuanya berkorban. Ada yang berkorban harta, tenaga, pikiran, waktu, sampai nyawa. Ini tidak bisa dipungkiri. Sampai kepada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Artinya sudah lepas dari penjajahannya para penjajah, baik itu Portugis maupun itu Belanda maupun itu Jepang.
hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya, pengorbanannya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, muslim, non muslim, yang mana semuanya tentunya berhak mendapat penghargaan dari bangsa ini dan berhak mendapat timbal balik kebaikan dari bangsa ini, dari kita, yang mana kita semua anak cucunya sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke merasakan dan menerima nikmat kemerdekaan ini, nikmat keamanan ini. Indonesia sudah milik kita semua, kekayaannya sudah milik kita semua, tanahnya sudah milik kita semua. Ayo, mau diapakan sama kita? Orang lain tidak berhak ikut campur, siapapun itu. Ini hak mutlak, hak bangsa Indonesia. Kita wajib bersyukur. Kepada siapa? Kepada para pejuang. Bersyukur kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah berkorban mewujudkan kemerdekaan ini dengan susah payah. Maka anak cucu bangsa ini harus bersyukur kepada beliau-beliau, baik anak cucunya muslim maupun anak cucunya non-muslim, harus bersyukur. Karena kemerdekaan ini hasil, bukan hasil sulap bim salabim abrakadabra, bukan, tapi hasil genangan darah, hasil pengorbanan yang habis-habisan. Dengan kurun waktu bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 generasi, 2 generasi. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Indonesia itu dijajah sama Belanda bukan 350 tahun. Sebelum itu pun juga sudah menjajah mereka. Cuma sifatnya tidak besar-besaran menyeluruh. Sehingga sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan itu sampai 500 tahun lebih. Maka perjuangannya bangsa Indonesia, bayangkan 500 tahun lebih bersabar, berkorban, berjuang siang dan malam, muslim dan muslim, non muslim bersatu padu semuanya. Mereka sudah tidak peduli lagi terhadap kampung halaman. Mereka sudah tidak peduli lagi terhadap kotanya, terhadap provinsinya. Mereka sudah tidak berbicara lagi perbedaan suku, bangsa, dan bahasa. Bahkan mereka tidak peduli kapan mereka dilahirkan. Dan mereka tidak peduli kapan saya mati. Tidak peduli. Maka tidak heran kalau orang tua dulu jikalau ditanya kapan dilahirkan, banyak yang tidak ingat sama sekali. Apa alasannya mereka tidak ingat? Mereka sudah tidak peduli hal itu. Saya mau dilahirkan kapan juga tidak peduli, buat apa sih? Yang saya pedulikan adalah bagaimana Indonesia merdeka. Subhanallah. Bapak dari mana? Itu Ibu Cut Nyadin dari mana? Kan dari Aceh. Kok sampai di Sumedang, sampai wafat di Sumedang, perempuan lagi. Artinya orang-orang seperti itu sudah tidak peduli. Saya dilahirkan di mana, mati di mana, saya tidak peduli. Saya dilahirkan kapan, mati kapan, saya tidak peduli. Saya berkorban apapun sampai nyawa, saya tidak peduli. Harga nyawa bagi saya murah, tapi kemerdekaan bagi saya mahal. Allah. Paham? Paham?
ini makna kemerdekaan yang sifatnya umum. Inilah yang diungkap dalam buku sejarah. Lalu apa sih perbedaannya? Okay? Di sini kita berbicara perbedaan sekarang. Perbedaannya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia, di Indonesia itu ada dua arti. Arti yang pertama yaitulah, itu arti yang umum. Ada arti yang membedakan dengan perjuangan dan dengan kemerdekaan di negara manapun. Apa? Adalah kemerdekaan secara total. Kemerdekaan secara total itu kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari penjajahannya bangsa setan. Yang kedua, merdeka dari penjajahannya hawa keinginan terhadap haliyah dunyawiyah, terhadap kenikmatan dunia. Yang ketiga, merdeka dari penjajahannya nafsu ammarah yang selalu memerintahkan kepada kejahatan dan kejelekan. Yang keempat, merdeka daripada rayuan dunia, sehingga dunia tidak menjajah lagi, sehingga hidupnya tidak dikotak-katik oleh uangnya, hidupnya tidak diombang-ambing oleh jabatannya, hidupnya tidak menjadi sikupritnya setannya, hawa nafsunya dan dunianya. Itulah kemerdekaan yang diwujudkan di Indonesia. Di samping merdeka dari penjajahannya para penjajah yang menjajah urusan haliyah duniawiyah, yang mana penjajahnya jelas kelihatan. Tuh Belanda, tuh Portugis, tuh Jepang. Tapi bangsa Indonesia ada arti kemerdekaan yang lain. Apa? Kemerdekaan jiwa, kemerdekaan raga, kemerdekaan lisan, kemerdekaan semua anggota tubuh dari penjajahan setan, dari penjajahan hawa nafsu, dari penjajahan dunia, sehingga tidak terdapat dalam hatinya yang dijajah, tidak dapat dalam hatinya penjajahan, sehingga hatinya merdeka, hatinya bebas, hatinya bebas dari penjajahan setan. Setan tidak mampu lagi menjajah hatinya untuk memusyrikan, untuk mengkafirkan, untuk memerintah dan mengajak merayu kepada hati manusia untuk melakukan berbagai hal yang dilarang oleh Allah, untuk meninggalkan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah. Setan tidak bisa menjajah lagi jiwanya untuk berakhlak yang buruk. Setan tidak bisa lagi menjajah hatinya untuk mewujudkan niat-niat yang jelek, yang jahat. Setan tidak bisa mempengaruhi lagi akal pikirannya. Setan tidak bisa
mencemari lagi perilakunya. Setan tidak bisa mengotori lagi ucapannya. Begitu pula hawa nafsunya. Begitu pula dunia ini. Meskipun hidup di dunia, meskipun hidup bersama dunia, meskipun memiliki dunia, tapi dunia tidak bisa menjajah dirinya. Sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi, lupa kepada apa yang harus dilakukan, lupa kepada apa yang tidak boleh dijalankan. Hayati oleh kita. Nah, ini tidak bisa. Kemerdekaan ini terwujud oleh sembarang para pejuang. Non muslim tidak bisa. Tidak bisa. Hindu, Buddha, Konghucu, tidak bisa. Mereka tetap terjajah hatinya. Buktinya tidak iman kepada Allah. Buktinya tidak iman. Coba. Nasrani tidak bisa. Buktinya musyrik. Kepada Allah bertuhan, kepada Yesus bertuhan. Artinya hatinya masih dijajah oleh syaitan. Artinya mereka masih belum merdeka. Paham? Paham? Ayo dia. Maka siapa para pahlawan kemerdekaan ini? Para pahlawan kemerdekaan ini imamnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua para rasulnya Allah yang 313 dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan juga para nabi Allah yang berjumlah menurut sebagian riwayat 124.000 nabi yang semuanya diutus oleh Allah untuk memperjuangkan kemerdekaan secara total. Hayati. Dunianya harus merdeka, akhiratnya pun juga harus merdeka. Hatinya harus merdeka. Raganya harus merdeka. Semua anggota tubuhnya harus merdeka. Kalau masuk kubur harus merdeka dari siksa kubur. Kalau bangkit dari kubur harus merdeka dari bencana hari kiamat. Kalau lewat Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api neraka, harus merdeka dari api neraka. Sampai mana? Sampai masuk ke negeri kemerdekaan yang hakiki dan abadi adalah surga. Allah, 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 Allah. Lalu setelah para nabi, para rasul yang diimami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa para pahlawan setelah itu? Beliau-beliau adalah para ulama-ulama Allah, ahli-ahli ilmu, pewaris-pewaris ilmu para nabi, ilmu para rasul yang disebut warasatul anbiya. Siapa beliau-beliau? Para ulama-ulama Allah. Tidak bisa dipegang oleh siapapun, tidak bisa dipegang oleh sembarangan, tidak bisa dipegang oleh profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, tidak bisa dipegang oleh ilmuwan, teknokrat dan sebagainya. Tidak bisa. Urusan kemerdekaan secara total ini hanya bisa ditegakkan dan diwujudkan oleh para anbiya dan para mursalin, lalu oleh para ulama-ulama Allah yang dicetak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka junjungan alam mencetak ahlul baitnya dan sahabatnya menjadi ulama. Lalu ahlul bait dan para sahabatnya mencetak lagi putra putrinya dan murid-muridnya yang disebut para tabi'in menjadi ulama. Tabi'in menjadi ulama. Lalu para tabi'in yang disusun oleh para wali-wali songo. Maka
Sunan Gunung Jati mendidik putra-putrinya dan murid-muridnya supaya mengenal sunnah-sunnahnya Rasulullah, supaya dalam hidupnya mengikuti sunan, yakni sunnah-sunnahnya Rasulullah, sehingga putra-putrinya dan murid-muridnya menjadi ahli sunnah, menjadi ahli sunnah-sunnah Nabi. Beliau menjadi ulama-ulama Allah, beliau menjadi wali-wali Allah. Itu tidak berhenti di sana. Muridnya banyak, semuanya disebar. Sudah sempurna menjadi wali, disebar ke berbagai provinsi, ke berbagai kabupaten. Di setiap kabupaten, di sana ada wali yang menyebarkan. Ini, awas, ajaran-ajaran yang memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahannya para penjajah secara total. Subhanallah. Mereka berjuang siang dan malam, berdakwah ke sana ke sini. Hatta Belandanya pun didakwahi. Berapa banyak bangsa Belanda yang menjadi ulama, masuk Islam di Indonesia, menjadi ulama, bahkan menjadi wali, bahkan ada yang berdakwah kembali lagi ke negerinya di Belanda, terus di Belanda menyebarkan Islam. Berapa banyak orang Portugis yang masuk Islam, berapa banyak bangsa Jepang yang masuk Islam. Kenapa? Karena ini hasil perjuangannya para pejuang-pejuang. Siapa para pejuang-pejuang tersebut? Ini tidak bisa kalau berbicara Konghucu. Ini maaf, tidak bisa berbicara Buddha dan Hindu. Apa bukti perjuangannya para pejuang-pejuang ini? Tuh, Indonesia yang mayoritas non-muslim dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang yang hitungannya 500 tahun lebih, dengan segala kekuatannya, baik visi misinya mengkristenkan, ada yang visi misinya menghidupkan dan membudakan, mengkonghucukan, mengateiskan, macam-macam dengan visi misi mereka, dengan kekuatan dananya, politiknya, militernya. Bayangkan apa yang terjadi? Yang terjadi karena hebatnya perjuangan para pejuangnya di Indonesia ini, yakni para ulama-ulama dan para wali-wali Allah. Malah aneh, kekuatan mereka yang hebat aneh. Ujung cerita 1945 yang ada dari Sabang sampai Merauke, perubahan agama. Indonesia yang mayoritas Hindu Buddha menjadi mayoritas Muslim dan mukmin. Hayati oleh kita, tafakuri oleh kita. Mungkinkah Hindu dan Buddha dan ateis dan Nasrani langsung seketika masuk Islam di saat Belanda dengan visi misinya kristenisasi? Hah? Dengan segala kekuatannya, dananya, politiknya, bayangkan, tentaranya, peralatan perangnya, strategi militernya. Apa yang terjadi? Yang terjadi Belanda hanya bengong. Malah yang terjadi berapa banyak bangsa Belanda malah masuk Islam. Allah. Padahal mereka punya visi misi kristenisasi, namun dari Sabang sampai Merauke yang terjadi, Nasraninya masuk Islam, Hindunya masuk Islam, Buddhanya masuk Islam. Tidak mungkin ini terjadi tanpa ada gerakan perjuangan dakwah. Tidak mungkin. Di Sumedang ada berapa non-muslim? Ayo, siapa yang bisa mengislamkan satu saja? Merubah akidah itu hal yang terberat dalam dakwah. Orang tua sering bilang, adakah kurung kuiga?
Artinya apa? Kalau sudah jadi adat itu, tidak bisa dibongkar lagi, dirubah-rubah lagi. Kalau mau merubah, artinya harus merusak dulu iganya. Harus membobok iganya. Menjebol iganya. Menjebol iga bukan suatu yang gampang. Artinya ini simbol kesulitan yang sangat. Bagaimana dengan merubah akidah? Wah, apalagi akidah. Tapi ternyata Indonesia yang mayoritas non-muslim, penyembah berhala, penyembah api, penyembah matahari, penyembah sapi. Bahkan mereka yang tidak bertuhan sama sekali, kok bisa mereka berbalik menjadi penyembah Allah? Kok bisa mereka berbalik menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan berapa banyak yang tadinya mereka Hindu Buddha menjadi ulama. Bahkan salah satu dari wali songo yang masyhur, Sunan Kalijogo, dikatakan oleh ahli sejarah beliau bukan habaib, tapi beliau asli orang Indonesia yang asalnya Hindu. Subhanallah, asalnya Hindu. Bukan sekedar menjadi muslim, tapi menjadi ulama. Bukan sekedar menjadi ulama, tapi menjadi wali. Bisa nggak kita mencetak seorang saja jadi wali? Ternyata yang jadi wali di Indonesia ini bukan seorang dua orang, tapi beratus-ratus ribu dari Sabang sampai Merauke. Di sini banyak wali. Bahkan Al-Fakir sering ceritakan, kalau kita mendengar cerita orang-orang yang ajaib, orang-orang yang membedah adat, orang-orang yang memiliki karomah, orang-orang yang doanya mustajab, kita itu sampai masa kakek. Jadi tidak jauh perubahan dari mulai kakek ke bawah. Kalau dari kakek ke sana, oh masih banyak orang-orang istimewa. Hayati oleh kita. Ini fakta. Fakta sejarah yang harus diketahui oleh bangsa ini. Jadi jelas bahwa perjuangan leluhur kita para pahlawan bukan sekedar Indonesia, tanah dan kekayaan Indonesia ini bisa direbut dari tangan para penjajah yang disebut Belanda, Portugis, Jepang saja. Ada makna yang lebih jauh daripada itu, yang lebih suci dan lebih mulia daripada itu. Bagaimana bangsa ini bisa merdeka daripada penjajahan setan, penjajahan hawa nafsu, dan penjajahan dunia. Allah. Apa buktinya kemerdekaan itu? Tuh, dari Sabang sampai Merauke yang tadinya mayoritas non-muslim menjadi mayoritas muslim. Ini bukti. Paham? Pernah baca tentang ini di buku-buku? Hah? Jujur, pernah baca enggak? Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Maka kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa ini artinya kemerdekaan secara total. Yang mana siapapun yang hidup di dunianya bisa merdeka dari yang empat, yakni setan, hawa nafsu, dan dunia. Maka dia berhak merdeka dari siksa kubur, merdeka dari api neraka, merdeka dari murka Allah, dan dia berhak menjadi ahli negeri kemerdekaan yang hakiki dan abadi, yakni surga. Bangsa Indonesia yang dulu mayoritas non-muslim, mayoritas kafir, yang berhak menjadi ahli neraka yang abadi, berubah dengan perjuangannya para pejuang kemerdekaan, yaitu para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah, menjadi manusia-manusia merdeka dari api neraka. Allah. Faham?
Maka setelah bangsa Indonesia ini dimerdekakan oleh para aulia, oleh para ulama sehingga menjadi mayoritas muslim, maka semuanya mengenal siapa yang memberikan anugerah merdeka ini. Oh, tidak mungkin kalau bukan Allah. Kalau orang Hindu Buddha tidak berkata itu. Makanya jadi mereka dalam cerita tentang kemerdekaan yang umum, mereka hanya tahu ini merdeka hasil perjuangannya ya mereka para pejuang. Tapi kalau orang yang sudah mendapat kemerdekaan secara total, hatinya meyakini bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Allah lah yang menciptakan nikmat, Allah lah yang mendatangkan nikmat kepada bangsa ini. Allah lah yang menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa ini secara hakikat. Lalu sebabnya adalah beliau-beliau, para ulama, para aulia, para solihin, para syuhada, yang mana beliau-beliau berjuang siang dan malam, mengorbankan segalanya demi bangsa ini merdeka secara total, sehingga dunia merdeka, akhirat pun merdeka. Lahirlah anak cucu bangsa yang mukmin, lahirlah anak cucu bangsa yang muslim. Oleh sebab itulah maka syukurannya pun juga menjadi dua arti. Satu, syukuran kepada Allah. Kalau orang Hindu Buddha tidak bisa ini. Anda mau syukuran kepada Allah gimana? Ya enggak? Orang yang menyembah api, mau syukuran kepada siapa? Orang yang menyembah sapi, mau syukuran sama siapa? Orang yang menyembah matahari, ya syukurnya sama matahari. Maka syukuran bangsa ini karena mayoritas mukmin dan muslim, syukurannya juga harus berbeda. Syukurnya juga harus kepada Zat sang pemberi nikmat kemerdekaan itu. Siapa? Allah. Ucapkan siapa? Allah. Siapa? Allah. Sebagai hakikat. Lalu adapun sebab adalah para ulama, adalah para aulia. Tidak mungkin mengislamkan bisa dengan orang muslim yang umum. Nggak mungkin secara adat mengislamkan dengan jumlah banyak dengan muslim-muslim yang bodoh. Makanya tatkala sejarah ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, tadinya dari India. Al-Fakir sendiri yang mengklarifikasi, hei anak-anak bangsa, tolong rubah kalimat itu. Kenapa harus dirubah? Itu yang bikinkan manusia, yang nuliskan manusia. Orang boleh punya persepsi dan boleh punya pemahaman berbeda. Andai kata mereka ahli sejarah, saya pun juga menyelami sejarah. Namun saya berhak mengatakan, karena menurut logika saja, Indonesia yang mayoritas Hindu Buddha, yang keyakinannya Hindu Buddha, bayangkan, tidak mungkin bisa dirubah oleh orang awam yang hanya pedagang. Ekonom bisa, boro-boro ekonom, kiai juga susah. Boro-boro ekonom, kiai juga susah. Masalah merubah akidah lebih berat, lebih susah ketimbang merubah adat istiadat. Kalau adat istiadat tadi harus menjebol dulu iganya, bagaimana tentang akidah? Allah, padahal adat masih bisa dirubah. Kebiasaan nasi, apa susahnya diganti dengan sampe, dengan singkong? Kenapa susah gitu kan? Orang kalau sudah kenyang, dikasih apa saja nggak mau. Betul nggak? Iya. Pokoknya kenyangin aja sama apa aja lah. Nasi nggak ada pisang, sikat pisang. Udah, nanti juga kenyang, dikasih nasi juga nggak akan dimakan. Kalau sudah kenyang sama pisang ya? Iya. Tapi ternyata merubah kebiasaan itu hal yang sulit. Lalu pertanyaannya bagaimana merubah akidah?
Apakah bisa dengan hanya ekonom para pedagang? Siapa Anda yang mengatakan, yang berani berkata Islam masuk ke Indonesia enak aja? Ya kalau ngomongnya enak, masuk ke Indonesia ya gampang. Bilang masuk ke Indonesia gampang. Tapi pada buktinya yang disebut masuk itu prosesnya berarti harus berdakwah. Prosesnya harus didatengin, prosesnya harus diceramahin, prosesnya harus dicontohin, prosesnya kadang adu argumen, kadang sampai perang. You understand? Are you crazy? Kalau bilang masuk kayak apa gitu, orang masuk rumah gitu. Kok enteng bener sih masuk? Kalau nyebut enteng, rasain loh. Mendidik anak saja sudah sulit. Mendidik istri saja sudah sulit. Berpuluh-puluh tahun kita punya istri, bayangkan, sudah jadi wali istri lo. Jangankan jadi wali loh, ya. Ulama aja adalah ulama, udah bisa. Jangan jadi ulama lah, orang soleh aja udah sulit. Paham? Kok enteng aja kamu bicara? Enteng saja kok Islam masuk ke Indonesia dan menjadi mayoritas Islam dari Hindu, Buddha segala macamnya jadi mayoritas. Bayangkan dengan masuknya para pedagang. Tidak. Tapi saya jelaskan, klarifikasi bahwa Islam menyebar di Indonesia adalah oleh para wali-wali Allah dan para ulama-ulama Allah yang datang. Tuh kan? Dari mana? Dari negeri Yaman, dari Tarim. Dari mana? Dari Tarim, negeri Yaman. Yaman Selatan. Dari Hadramaut. Dan beliau-beliau adalah cucu-cucu Rasulullah yang asalnya dari Madinah Al-Munawwarah, lalu hijrah ke Yaman, ke Tarim, lalu menyebarluaskan Islam di sana, lalu menyebarluaskan Islam lagi di berbagai negara, masuk ke India, Islamlah India, masuk ke Pakistan, Islamlah Pakistan, masuk ke situ ke sini. Siapa beliau? Ternyata dzurriyyah Rasulullah. Lalu masuk ke Indonesia, Islamlah bangsa Indonesia. Ini tidak main-main, yang datang ke Indonesia itu wali. Makanya Indonesia kalau kita hayati adalah negeri yang walinya terbanyak, negeri yang ulamanya terbanyak, negeri yang pesantren Islamnya terbanyak. Saya catat tuh, pesantren Islam lebih dari 20.000 di Indonesia. Lebih dari 20.000, bayangkan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Faham? Faham? Dan kemerdekaan yang mana yang lebih agung ketimbang kemerdekaan jiwa dan raga dari penjajahan setan, dari penjajahan hawa nafsu dan dunia, sehingga dikubur dan di akhirat merdeka dari api neraka, merdeka dari siksa kubur, merdeka dari murka Allah, dan kita menjadi ahli surga. Kalau di dunia kita tidak merdeka dalam arti kemerdekaan duniawiyah, paling kita mati. Orang mati belum tentu masuk neraka, tapi kalau orang sudah dijajah oleh setan, dia menjadi ahli neraka. Paham? Paham? Oleh sebab itu, maka yang kita syukuri pun juga ada dua, kemerdekaan. Karena makna kemerdekaan ada dua. Oleh sebab itu, yang disyukuri oleh kita pun juga ada dua. Yang pertama Allah sebagai hakikat, yang kedua adalah para aulia, ulama-ulama dan muslimin leluhur kita yang menjadi sebab. Oleh sebab itulah cara dan ekspresi syukur pun harus berbeda, ibuku. Pantas kira-kira kalau syukur nikmat kemerdekaan yang begitu hebat yang barusan dikatakan dengan hanya dangdutan?
Pantas gak dengan hanya balap karung? Pantas gak hanya dengan main rebutan? Apa efek untuk para pejuang? Apa efek? Coba. Lalu sikap yang baik apa dengan yang lahir dari apa yang diekspresikan oleh kita masing-masing untuk Allah. Untuk Allah. Lalu untuk leluhur kita. Yang mana leluhur kita? Di sana banyak para wali. Di sana banyak para ulama. Kira-kira mau disuguhin daripada dangdut. Disuguhin itu ke alam barzah. Hah? Itu maksudnya itu. Atau pak jago-jago gapleh sama catur, lalu dihadiahkan wa ila arwahi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia minal aulia wal ulama wa syuhada wa solihin. Oh itu apa? Hati oleh kita. Ini berbicara tentang hakikat loh. Pembicaraan ini sangat jarang ibuku. Maka Al-Fakir sering katakan, barangkali kalian tidak pernah mempunyai wawasan tentang ini. Maka Al-Fakir berkewajiban mewakili bangsa Indonesia dari para ulama, para aulia, para solehin untuk membuka tabir-tabir yang menghalangi pandangan hati tentang hakikat kemerdekaan dan siapa yang memerdekakan, kan? Apa arti perjuangan? Bagaimana hakikat syukuran? Kalau kalian sudah paham ini, kalian juga bisa nyetelin. Kira-kira setelannya kalau kepada Allah dengan apa? Kalau setelannya kepada para wali, para ulama yang sudah mewujudkan kemerdekaan, kira-kira dengan apa? Hah? Maka tadi saya mengacungkan jempol kepada buku dengan mewujudkan acara yang mulia seperti ini. Acara tasyakur bin nikmah kemerdekaan Republik Indonesia baru datang saja udah kedengaran tadi Al-Fatihah. Udah kedengaran tadi baca Quran, udah kedengaran baca sholawat. Yang hadir, Masya Allah, pakai kopiah, pakai sorban, pakai gamis, pakai jilbab. Pujian kepada Allah, kepada Nabi. Yang hadir, ulama, habaib. Subhanallah. Ada apa nih? Ini syukuran kemerdekaan. Subhanallah. Kalau kita angkat jempol 2. Jempol 2, bahkan ditambah lagi dengan kaki 4 buku 4. Ini kok hebat nih buku. Saya kagum kepada Cisalak ini. Kagumnya apa? Kagumnya di Cisalak ini kok yang hebat itu wanita. Pakai ini perlu dipertanggungjawabkan nih, pakai kalau ngomong nih, saya tanggung jawab. Kenapa pakai bilang begitu? Kalau memang yang hebat laki-laki, pasti kepala desanya laki-laki. Karena yang hebatnya itu wanita, jelas itu buktinya. Ya, yang jadi kepala desanya juga wanita. Maaf laki-laki. Saat ini maaf. Ini bukti loh. Gak usah pratang keteng-teng, gak usah. Oh saya nggak terima, saya nggak usah ngomong gitu. Ini bukti loh. Bukti. Kalau kalian laki-laki lebih unggul daripada wanita, pasti kalian yang mimpin. Tapi karena wanita yang lebih unggul, maka wanita yang mimpin. You understand? Hayati. Good, ibu lah. Itu good. Alhamdulillah. Ingat wawasan ini. Silahkan sebarluaskan pembicaraan ini di dunia maya.
supaya semua masyarakat Indonesia mendengar. Karena sekarang sudah banyak yang salah kaprah, yang tidak mengenal, yang bodoh terhadap hakikat arti syukuran, terhadap hakikat arti kemerdekaan, terhadap hakikat perjuangan, terhadap hakikat penjajah, terhadap hakikat para pejuang, dan bagaimana kita menentukan sikap setelah ini sebagai anak cucunya para wali, anak cucunya para ulama, anak cucunya orang-orang saleh, anak cucunya para syuhada yang menjadi pejuang-pejuang. Lalu kita sebagai anak cucunya harus bersikap apa sekarang? Ini kan cuma syukuran. Syukuran namanya selewat, namanya tasyakur bin ni'mah seperti ini. Semalam pun juga tidak, sekarang juga kita mau pulang. Ya enggak? Tapi ada tindak lanjut yang harus diwujudkan dalam hidup kita sebagai anak cucunya. Apa? Meneruskan jejak langkah leluhur kita para aulia, leluhur kita para ulama, leluhur kita para syuhada, leluhur kita orang-orang soleh. Karena setan tidak pernah berhenti menggoda, karena hawa nafsu tidak pernah berhenti juga ikut berperan serta menyesatkan manusia. Dunia tidak pernah berhenti terus merayu dan menggoda. Maka kita harus terus, tidak boleh berhenti berjuang dan berjuang merapat kepada para ulama. Ingat, merapat kepada para ulama. Kita saling menasehati, saling amar ma'ruf nahi munkar, supaya terwujud kemerdekaan yang hakiki dan abadi, kemerdekaan yang secara total, sehingga anak cucu kita sampai hari kiamat semua menjadi ahli surga. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan acara mulia ini menghujankan ampunan, menghujankan barakahnya, menghujankan anugerahnya, menghujankan kasih sayangnya kepada kita semua dan anak cucu kita, kepada orang tua dan leluhur kita, dan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan para pahlawan kemerdekaan secara total, yakni para anbiya mursalin, para ulama aulia syuhada salihin, wabil khusus sayyidil awwalin wal akhirin, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan majlis seperti ini kita berkumpul mendapat hidayah, dan juga yang lain mendapat hidayah, dan semoga majlis ini melahirkan kemerdekaan yang abadi kepada anak cucu kita, kepada bangsa ini merdeka semuanya. Sekian.